Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bidan Riazia. Selamat datang di channelnya bayibunda.id. Dalam video kali ini kita akan belajar caranya menggunakan pil KB menyusui ya. Jadi saya punya pil KB menyusui, judulnya mereknya adalah Andalan Laktasi Pil KB. Isinya hormon linestrenol 0,5 mg. Jadi ini adalah sintesisnya hormon progesteron atau progestin dalam dosis yang rendah ya, 0,5 mg. Kenapa sih menggunakan pil KB menyusui ini ya? Karena pil KB menyusui ini hanya didesain untuk ibu-ibu yang menyusuin aja, karena tidak mengandung hormon estrogen. Kalau ada hormon estrogennya, atau biasanya itu pil kombinasi namanya ya, itu akan membuat Anda turun produksi ASI-nya. Jadi kalau Anda sedang menyusui, sebaiknya benar memilih jenis pil KB ini ya. Kemudian pil KB itu harus diminum setiap hari dalam jam tertentu atau jam yang sama gitu. Pil KB ini terdiri dari 28 tablet seperti ini ya. Dia akan efektif mencegah kehamilan sekitar 99,7% bila itu digunakan secara tepat. Jadi Anda menggunakannya juga harus tepat nih ya, biar nggak kebobolan, nggak hamil kayak gitu. Ini juga cepat mengembalikan kesuburan Anda. Anda bisa hamil sewaktu-waktu ya kalau Anda meninggalkan beberapa dosisnya ini. Mulainya kapan sih minum pil KB menyusui ini? Mulainya adalah saat Anda berada di akhir masa nifas. Biasanya masa nifas itu sekitar 6 minggu ya, atau 40 hari. Nah, di akhir masa nifas itu Anda boleh minum bagian yang dilingkari berwarna merah gitu. Bagian yang dilingkari warna merah ini namanya placebo atau pil kosong. Kemudian dilanjutkan ke bagian yang lain yang ada tanda panahnya ini. Anda minum sesuai tanda panah, urut seperti ini sampai ke 28 pil habis. Setelah ke 28 pil habis, Anda harus segera minum dosis berikutnya ya, maksudnya kemasan berikutnya. Itu bila Anda minumnya pada saat akhir masa nifas. Atau misalnya masa nifas sudah lewat nih ya. Masa nifas sudah lewat, kemudian Anda sempat menggunakan KB hormonal yang lain, Anda bisa langsung melanjutkan dengan pil KB ini pada saat dosis hormonnya yang sebelumnya habis. Misalnya Anda menggunakan suntik 3 bulan, di saat Anda harus kembali suntik, Anda boleh menggunakan pil ini. Seperti itu. Kalau Anda sebelumnya tidak menggunakan KB apapun ya, jadi misalnya masa nifasnya udah selesai, terus kan bersih nih ya, nggak ada darah yang keluar, atau kalau kita sebutnya udah suci. Setelah itu ditunggu kok nggak haid-haid kayak gitu. Misalnya Anda yakin betul tidak hamil, ya nggak hamil nih ya, belum pernah berhubungan sama sekali, Anda boleh memulai menggunakan pil ini langsung di bagian yang tidak dilingkarin. Jadi pilih aja harinya di mana gitu. Misalnya ini hari Senin ya, misalnya ini hari Senin, kemudian Selasa, Rabu, Kamis, ini Anda minum sesuai harinya. Nah, tapi ada tapinya, Anda belum bisa langsung berhubungan tanpa menggunakan kontrasepsi tambahan sekitar 7 hari. Jadi biarkan pil KB ini mengamankan dulu tubuh Anda ya, jadi hormonnya progestin ini tadi mengamankan tubuh Anda sekitar 7 hari. Kalau Anda pengen berhubungan, silahkan menggunakan kontrasepsi tambahan seperti kondom kayak gitu. Nah, itu yang bila Anda yakin tidak hamil ya. Atau misalnya Anda sudah berhubungan dengan suami, jadi Anda nggak tahu harus minum pil KB-nya kapan, tapi buru-buru ingin KB juga, Anda bisa menggunakan alat kontrasepsi seperti kondom sambil menunggu Anda haid gitu. Emang pada saat ibu itu sedang menyusui, haidnya kadang tidak datang teratur tiap bulan. Ya,
itu karena pengaruh hormon laktasi. Jadi Anda juga harus bersabar untuk menunggu haid datang. Kemudian yang kita bahas selanjutnya adalah jika Anda terlupa minum salah satu pil ini, misalnya Anda terlalu repot sehingga melupakan pil ini untuk diminum di jam tertentu, sebaiknya sih pakai reminder ya. Jadi HP-nya dipasang reminder gitu, setiap malam jam 8 atau jam 9 Anda mengkonsumsi pil ini. Kenapa sih kok biasanya itu dikonsumsi pagi? Karena ini hormon dan beberapa wanita itu mengalami agak pusing gitu kalau minum hormon. Makanya dikasih jadwal itu biasanya malam. Pada saat dia tidur, pusingnya itu kan nggak terlalu terasa. Kalau Anda minum ini pagi, sebenarnya nggak apa-apa juga sih. Cuman pagi kan beraktivitas tuh. Kalau Anda sedikit pusing, pasti akan terganggu aktivitasnya. Jadi sebaiknya malam pas minum pil itu. Misalnya nih Anda minum gitu malam, tapi lupa karena HP-nya mati, remindernya jadi nggak ada atau gimana gitu ya. Anda bisa minum 2 pil sekaligus pada saat besok harinya. Atau bila Anda telat beberapa jam, langsung aja minum pil itu ya. Kayak gitu. Tapi bila Anda sudah lupa minum pil ini beberapa hari, sebaiknya Anda mulai meminum di awal siklus. Jadi pilih awal siklus untuk memulai minum pil ini lagi, diawalin lagi gitu kayak baru, dan Anda tetap menggunakan kondom saat berhubungan dengan suami minimal sekitar 7 hari. Itu akan membuat Anda lebih aman dari kehamilan kayak gitu. Ada juga yang ditanyakan kapan hari itu ya, apakah Bunda itu harus minum placebo atau pil kosong ya yang dilingkarin ini? Kan ini nggak ada hormonnya Bu Bidan, apakah saya harus minum pil ini? Sebaiknya iya ya. Jadi Anda tetap harus minum pil ini untuk menjaga hormon dalam tubuh Anda tetap stabil. Anda jangan minum misalnya 21 pil ya. Setelah 21 pil yang ada hormon aktifnya ini habis, Anda langsung buru-buru minum pil hormon yang lain gitu dalam kemasan yang lain. Itu akan membuat tubuh Anda terlalu tinggi tingkat hormon progestinnya. Itu nggak bagus. Karena selain bisa memicu perdarahan dalam jumlah banyak pada saat Anda haid, juga ada resiko-resiko kesehatan yang lain di sana. Apakah semua orang boleh minum pil KB ini Bunda? Misalnya gitu ya pertanyaannya. Jawabannya sebaiknya sih konsultasi dulu sama Bu Bidan atau dokter yang terdekat dengan Anda. Anda nanti akan dikaji riwayatnya, apakah punya riwayat penyakit seperti tensi tinggi, diabetes, atau obesitas, atau yang lain-lain ya. Ada beberapa penyakit yang justru penggunaan obat pada penyakit itu sifatnya kontraindikasi dengan penggunaan hormon. Misalnya, Anda menggunakan suatu obat namanya obat A gitu ya. Tapi Anda tidak mengkomunikasikan pada dokter yang memberi resep ini bahwa Anda juga minum pil KB. Salah satu obat, baik ini obat A atau pil KB ini, efektivitasnya akan kalah gitu. Atau sifatnya kontraindikasi. Atau malah berefek pada diri Anda, kurang bagus pada tubuh Anda seperti itu ya. Jadi penggunaan KB harus kalau bisa harus sepengetahuan tenaga kesehatan ya, biar Anda akan dibantu memilih KB yang tepat. Atau pada saat Anda sakit dan membutuhkan obat, Anda juga menginformasikan kepada dokter bila Anda memang menggunakan pil KB setiap harinya kayak gitu. Oke, sementara itu dulu yang bisa saya sharing tentang penggunaan pil KB menyusui. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.